Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 30 Juli 2021 dengan episode Starving. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya 6,3% menjadi 6,5%. Kemudian ada dari US GDP Price Index yang naik dari sebelumnya 4,3% menjadi 6%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 424K menjadi 400K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau ISSP yang laba bersih steel pipe melonjak hingga 9,579% menjadi 254,19 miliar rupiah di akhir Juni lalu dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang sepanjang semester pertama 2021 membukukan laba bersih senilai 58,78 juta US dollar, naik 10,65% dari laba bersih di periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 53,12 juta US dollar dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Indosat Tbk atau ISAT yang mencatat laba bersih senilai 5,59 triliun rupiah pada periode Januari hingga Juni 2021. Capaian ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. ISAT mencatat rugi bersih hingga 341,1 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, IHSG ditutup menguat 32 poin atau 0,53% menjadi 6.120. Sektor infrastruktur, industri dasar, energi, properti, teknologi, transportasi, konsumer siklikal, keuangan bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 49,1 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika konsisten loh. Wih bosku, meskipun pertumbuhan ekonomi di Amerika jauh di bawah proyeksi pasar, namun kami tetap mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Amerika yang sejauh ini masih konsisten dengan mengalami kenaikan. Melesetnya proyeksi pertumbuhan ekonomi pasar didominasi oleh karena terkendalanya supply chain yang ada di pasar sehingga memberikan perlambatan pada kecepatan pertumbuhan ekonomi di Amerika. Permintaan rumah tangga yang kuat masih belum diimbangi dengan kehadiran pasokan yang kuat dari para perusahaan. Keterbatasan itulah yang membuat perusahaan menjadi tidak mampu untuk mengimbangi tingginya permintaan yang dimana pada akhirnya membuat permintaan menjadi terbatas. Proyeksi yang sudah diberikan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan berkisar di 8,4%, bahkan beberapa proyeksi lanjutan memproyeksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga mendatang di kisaran 8,4%. Meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi namun indeks di Amerika mengalami kenaikan, hal ini yang memberikan kita sebuah gambaran bahwa perekonomian Amerika masih sejalan dengan proyeksi meskipun dengan tingkat kecepatan yang lebih rendah. Kekurangan pasokan juga pernah disampaikan oleh The Fed kemarin bahwa ketiadaan pasokan akan membuat kelangkaan barang terjadi. Saat ini personal consumption juga berada di level terbaiknya, bahkan lebih dari yang diproyeksikan. Hal ini tentu mendorong bahwa masyarakat mulai meningkatkan konsumsinya, yang dimana saat ini data personal consumption di Amerika telah menembus 11,8%, yang dimana merupakan kemajuan terbesar sejak tahun 1952. Secara data, masyarakat di Amerika cenderung menghabiskan uang secara cash selama pandemi, yang dimana nilai tabungan mengalami penurunan dari sebelumnya 20,8% menjadi 10,9%. Hal ini juga yang harus diantisipasi oleh The Fed, meskipun The Fed menutup mata terkait dengan kenaikan inflasi. Berbicara inflasi yang tidak termasuk biaya makanan dan energi telah naik 6,1% secara year on year pada kuartal kedua kemarin, yang dimana kenaikan tersebut merupakan kenaikan terbesar sejak tahun 1983. Kedepannya, pertumbuhan ekonomi masih akan ditantang oleh meningkatnya varian Delta yang terjadi di Amerika, kendala pasokan, serta lapangan kerja yang masih belum stabil meskipun penurunan pengangguran terus terjadi. Pemulihan ekonomi di Amerika yang sesuai harapan tentu memberikan kita sebuah keberuntungan, di mana bagi Indonesia, Amerika merupakan salah satu mitra dagang terbesar saat ini. Tentu pemulihan ekonomi di Amerika akan menjadi salah satu katrol yang bagus untuk menopang dan mengangkat perekonomian di Indonesia yang sejauh ini masih tertatih-tatih akibat adanya PPKM lanjutan serta menurunnya konsumsi serta daya beli. Tetap hati-hati dan cermati setiap situasi dan kondisi yang ada khususnya terkait dengan daya tahan perekonomian di Indonesia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari PASPI.
Industri sawit dinilai dapat menopang pertumbuhan pendapatan daerah dan dapat menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru pada tahun ini. Hal tersebut terbukti dari hasil studi yang dilakukan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI. Direktur Eksekutif PASPI Indonesia Tungkot Sipayung mengatakan dari riset yang dilakukan pihaknya membuktikan berkembangnya aktivitas perkebunan dan industri sawit berbanding lurus dengan naiknya pendapatan masyarakat. Data PASPI Indonesia menunjukkan adanya 10 provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru seiring dengan berkembangnya industri sawit di daerah tersebut. Ke-10 provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Kabupaten yang memiliki sentra sawit berkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten yang tidak memiliki sawit. Ia juga menyebut, selain dapat menopang laju ekonomi, keberadaan perkebunan kelapa sawit pun berdampak positif pada lingkungan sosial dan ekologi daerah tersebut. Hal ini merujuk pada riset dari Robert Hansen, yaitu ahli ekofisiologi asal Oklahoma City, Amerika Serikat. Penelitian Hansen di Malaysia diterbitkan dalam laporan berjudul The Road Guide to Climate Change. Dalam penelitian itu disebut, terdapat penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen perkebunan kelapa sawit lebih baik dibandingkan dengan hutan. Apabila dihitung, perkebunan sawit mampu menyerap karbon dioksida sekitar 163 ton per hektar per tahun. Dengan luas lahan yang dimiliki Indonesia sebesar 16,381 juta hektar, maka perkebunan sawit dapat menyerap CO2 hingga mencapai 2,67 miliar ton per tahun. Di luar itu, sawit juga mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang ramah lingkungan dan energi terbarukan seperti biodiesel, biopremium, bioplastik, dan biogas. Kami melihat hal yang cukup baik apabila pengusaha juga dapat bekerja sama, menjaga keseimbangan alam. Dengan adanya upaya dari pengusaha serta pemerintah dalam mendorong industri sawit dapat lebih baik, tentu ini akan menjadi kekuatan Indonesia dalam menjadi bagian dari perekonomian terbesar dunia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.091 hingga 6.168. Berikut stok watch Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BTPS, kemudian yang kedua ada dari KF, yang ketiga ada dari BSDE, dan yang keempat ada dari WG. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBTN atau PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang mencatatkan laba bersih tumbuh 19,87% year on year dari 768 miliar rupiah menjadi 920 miliar rupiah pada semester pertama 2021. Sepanjang semester 1 2021 perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang mana tumbuh 19,87% year on year dari 768 miliar rupiah menjadi 920 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan tumbuhnya penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 5,59% year on year. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas strategi manajemen dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 950 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari Inco atau PT Vale Indonesia Tbk yang sepanjang semester pertama 2021 membukukan laba bersih senilai 58,78 juta US dollar, naik 10,65% dari laba bersih di periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 53,12 juta US dollar. Perusahaan menunjukkan kinerja positif di semester 1 2021 dengan membukukan laba bersih senilai 58,78 juta US dollar, naik 10,65% dari laba bersih di periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 53,12 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 6.100 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.